Assalamualaikum, welcome my YouTube channel. Masih bersamaku Helen Juwita. Di video kali ini aku mau buat yang segar-segar. Nah, ini adalah puding kaca kelapa muda KW. Sangat cocok disajikan saat kumpul keluarga ataupun perayaan hari besar. Nah, untuk bunda yang udah mampir ke channel ini, aku ucapin terima kasih dan udah dukung channel ini. Dan yang baru mampir, mohon dukungannya ya dengan cara like, subscribe, dan hidupkan tombol lonceng. Dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Nah, selanjutnya kita mulai memasak. Happy cooking! Dan ini bahan yang kita gunakan untuk membuat lapisan kacanya. Nah, yang pertama gula pasir, kemudian santan, nanti kita pakai cuma beberapa sendok, air, vanili, kemudian selasi, nutrijel rasa kelapa muda, agar-agar powder, dan kental manis. Nah, langkah awal kita masukkan air ini sebanyak 200 ml. Lalu kita tambahkan gula pasir, ini sesuai selera aja. Aku nggak mau terlalu manis ya, jadi pakainya hanya 2 sendok. Lalu santan, dua sendok atau 3 sendok makan ya. Kemudian kita tambahkan kental manis, ini pakainya separuh aja. Lalu kita masukkan nutrijel yang rasa kelapa muda. Kita aduk sebentar, lalu kita masak. Nah, ini selasihnya masih bentuk bijian gitu ya, jadi kita rendam dengan air. Nah, ini lapisan kelapa mudanya atau lapisan awalnya kita masak hingga mendidih. Nah, setelah mendidih kita tuangkan ke wadah dan kita tunggu sampai dingin. Setelah itu baru diserut. Setelah adonan kelapa mudanya dingin, selanjutnya kita mau buat yang beningnya. Nah, ini aku masukkan 200 ml air. Kemudian kita tambahkan setengah bungkus agar-agar powder. Lalu kita tambahkan gula sebanyak 2,5 sendok makan. Kemudian kita tambahkan vanili bubuk secukupnya. Kita aduk sebentar. Lalu kita masak. Ini kita masak sampai adonan mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita matikan api kompor. Lalu kita tunggu sampai uapnya sedikit berkurang. Setelah itu kita masukkan selasi yang udah kita saring tadi. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini lapisan yang pertama tadi ya, atau kelapa muda KW nya kita serut. Setelah dirasa cukup, kemudian kita masukkan ke dalam adonan yang kacanya atau yang beningnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah itu
kita tuangkan ke dalam cetakan. Nah, ini bebas ya Bunda mau pakai cetakan seperti apa. Nah, di sini aku pakai dua tipe cetakan, ada yang besar dan yang kecil. Kita tunggu dulu sampai dingin, setelah itu kita buat lapisan yang atasnya. Setelah lapisan yang pertamanya set, kita mau buat lapisan yang kedua. Nah, ini udah sediain air, santan, gula pasir, vanili, dan ini pasta doger. Lalu ini kental manis setengahnya yang tadi ya, lalu agar-agar powder ini juga yang setengahnya tadi atau sisa yang tadi. Nah, lanjut proses pembuatannya, kita masukkan air sebanyak 200 ml, kemudian santan ini kurang lebih 100 ml, lalu kita tambahkan gula pasir ini kurang lebih 3 sendok makan, kemudian kita masukkan agar-agar powder, kental manis, lalu kita tambahkan vanili bubuk ini secukupnya aja, karena kalau kebanyakan juga pahit ya. Dan yang terakhir kita tambahkan pasta dogernya. Kemudian lapisan yang pinknya atau dogernya ini kita masak sampai mendidih. Jadi proses pembuatan puding ini sebenarnya sangat simpel ya Bunda, cuman mesti berkali-kali karena ada lapisan-lapisan yang mesti kita kerjain. Nah, ini udah mulai mendidih. Kita matikan api kompor. Nah, setelah itu kita tuangkan ke adonan atau lapisan yang pertama. Ini pastikan dulu lapisannya benar-benar set ya Bunda atau udah mengeras. Ini kita tuangkan ke cetakan yang kecil-kecil dulu. Tuangkannya harus pelan-pelan ya Bunda. Lakukan sampai selesai. Setelah kita masukin ke cetakan yang kecil, kemudian kita masukkan ke cetakan yang lebih besar. Nah, ini masukinnya perlahan ya Bunda, karena takutnya ini dia bisa ngerembes ke adonan paling bawah. Nah, setelah itu kita biarkan sampai set atau sampai dingin, atau bisa disimpan di dalam kulkas. Dan ini beberapa saat setelah adonannya set atau dingin, ini siap kita plating ya Bunda. Nah, kita tekan-tekan dulu, kemudian kita keluarkan dengan menggunakan tusuk gigi ataupun tusuk sate. Nah, ini aku pakai bantuan tusuk sate ya. Lalu kita mau coba buka yang paling besar. Nah, kalau yang paling besar cukup direnggangin aja, karena cetakannya ini lebih mudah ya Bunda, beda sama yang kecil-kecil, terlalu banyak sisi-sisinya. Nah, ini hasilnya seperti ini, siap disajikan. Puding kaca kelapa muda KW kita udah siap disajikan. Sangat mudah dan simpel kan Bunda cara pembuatannya. Nah, untuk Bunda, bahan-bahan yang kita pergunakan tadi itu ada di kolom deskripsi ya Bunda. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih udah simak video ini sampai selesai, dan mohon maaf untuk semua kekurangan video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, thank you for watching, bye bye.